warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan daripada panitia pengajian anak yatim dari Karang Taruna yang setiap tahun selalu mengadakan. Biasanya setiap malam takbiran, tapi mungkin karena anak-anak masih ada acara dimajukan habis asar. Mudah-mudahan Allah berikan semangatnya untuk berjuang terus tiap tahun buat kita semua. Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan pahalanya, dan Allah jadikan mereka menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah beri jodoh yang soleh. Bagi yang belum kerja, mudah-mudahan Allah kasih kerjaan yang bagus. Amin. Bagi yang karyawan kontrak, mudah-mudahan dijadikan karyawan tetap. Amin. Bagi yang gajinya kecil, mudah-mudahan ditaikin gajinya. Amin. Bagi yang jomblo juga begitu, mudah-mudahan dikasih jodoh perempuan yang soleh dan soleha. Yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Amin. Dengan wasilah daripada doa-doanya anak Yatim. yatim. Dan yang saya hormati kepada ketua musola, abang kita, kakak kita, ya, Bang Dohir, juga kepada guru anak-anak yang senantiasa dan bosan-bosan ngaji tiap ada maghrib, ya, Ustadz Andika Pratama. Udah Herlino. Udah gede para ono. Ya, Kak Dodi yang tiap maghrib selalu ngajarin anak-anak. Dan juga kepada sesepuh musola Al-Kiram, ya, Abah Dani, Bang Haji Bambi, mudah-mudahan disehatkan semuanya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di acara santunan malam Idul Fitri tahun yang akan berikutnya. Saya cuma ingin berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Adik-adik tahu nggak siapa Nabi dan Rasul pertama yang Allah ciptain? Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptain di muka bumi. Kata Quran begini, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata di hadapan para malaikatnya, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang manusia yang akan menjadi pemimpin, yang jadi pengurus, yang jadi pengayom, yang jadi pendidik, yang akan mengelola alam dunia ini. Pada saat itu Nabi Adamnya udah ada belum? Nabi Adamnya udah ada belum? Belum. Allah pengen ciptain manusia yang pertama Adam yang bakalan mengurus dunia. Berarti bahwa Nabi Adam memang ditakdirkan akan turun ke dunia sebelum Nabi Adam itu ada. Begitu pula kita semua, adik-adik jangan sedih. Adik-adik gak usah nangis, karena memang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum ada adik-adik sudah ditakdirkan akan menjadi yatim. Semua manusia akan mendapatkan takdirnya masing-masing. Dan takdir nggak bisa milih. Kalau boleh milih, mau nggak jadi anak yatim? Nggak mau. Kalau boleh milih, mau nggak hidup digang? Nggak mau. Kalau boleh milih, mau nggak jadi anak tukang ojek? Nggak mau. Tapi manusia nggak bisa milih terhadap takdir. Dan ini semua harus kita syukuri bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah seperti apa yang saat ini. Jadi adik-adik nggak usah sedih.
Di balik takdir itu ada kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Jadi nggak usah sedih. Ahlan wasalan nih, bisa kita baru datang. Ya, nanti beliau yang nambahin deh. Ya. Itu yang pertama, jadi mengajarkan kita jangan sedih ketika menghadapi takdir. Ya. Yang kedua, ketika Allah berkata seperti itu, para malaikat protes. Para malaikat berprotes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa Engkau ingin menciptakan manusia? Karena sesungguhnya manusia itu akan berbuat kerusakan. Manusia akan menumpahkan darah. Manusia akan saling todong-menodong. Manusia akan saling menyakiti. Manusia akan saling membunuh. Manusia akan saling menganiaya satu dengan yang lainnya. Kenapa Engkau ciptakan manusia? Apakah enggak cukup ya Allah ciptain kami nih malaikat yang setiap hari ibadah, yang setiap hari sholat, yang setiap hari zikir, yang setiap hari istighfar, yang setiap hari bertasbih, yang setiap hari berpuasa? Apa maknanya? Maknanya adalah rata-rata orang kalau sudah punya ibadah kebanyakan, dia merasa dirinya soleh. Nggak boleh protes kepada sesuatu takdir Allah walaupun orang itu orang soleh. Rata-rata kalau dia merasa dirinya sudah banyak ibadah, dia merasa lebih suci daripada orang lain. Ini pelajaran yang ingin diambil. Jadi pertama, jangan sedih terhadap takdir. Yang kedua, jangan sombong. Yang bapaknya ada atau ibunya udah nggak ada, ya, jangan sedih dan jangan sombong. Yang bapaknya nggak ada, ibunya masih ada, jangan sedih, jangan sombong. Yang kedua-duanya nggak ada, juga jangan sedih, jangan sombong, jangan ngejekin temen lo, jangan ngejekin temen kita. Walaupun bapak nggak ada, maka masih ada, jangan. Ya karena ini bisa jadi ada yang yakin doang, ada yang yakin piatu. Jangan saling menjelekan. Ya. Nah, apakah prediksi malaikat itu benar? Benar. Bahwa ternyata kenyataannya, ya, manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi ada satu yang dia tidak mampu memahami. Ya. Apa? Ketika dikatakan qalu ataj'alu fiha may yusbihu fiha wa yasfiku dima, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, engkau tahu ilmu itu semua. Apa yang kau katakan itu benar, bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi sesungguhnya wahai malaikat, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kamu hanya tahu terhadap apa yang aku kasih tahu. Jadi manusia kalau pintar berarti karena ada yang ngajarin. Ada nggak manusia pintar tanpa yang ngajarin? Kira-kira ada nggak? Ada deh. Ada deh, bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak kalau nggak ada ngajarin? Nah, kalau nggak sekolah bisa ngitung nggak? Kalau nggak sekolah bisa baca nggak? Nggak bisa. Jadi orang manusia bisa tahu karena ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Berarti guru. Artinya apa? Harus tetap hormat, percaya sama guru. Ini maksudnya dari ayat ini. Ya. Karena tadi engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Ketika sudah benar semua, lalu apalagi ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke dalam ke dunia ini. Nah di sini jangan putus asa. Adik-adik saat ini boleh saja jadi anak yatim. Seperti layaknya Nabi Allah Adam ditakdirkan memang harus diturunkan ke dunia sebelum Nabi Adam itu ada. Tapi ingat, Nabi Adam pun ketika melakukan suatu kesalahan, ketika sudah berada di dunia, dia diterima taubatnya Allah dan insya Allah para malaikat akan masuk ke dalam surga. Apa maknanya? Walaupun adik-adik ini dalam kondisi yang serba pas-pasan, pendidikan dari orang tua lelaki kurang, tetapi jangan pernah putus asa bahwa kamu bisa jadi pejabat suatu hari nanti. Kamu bisa jadi penguasa suatu hari nanti.
Kamu bisa jadi pengusaha suatu hari nanti. Kamu bisa jadi pedagang hebat suatu hari nanti. Kamu bisa menjadi ulama suatu hari nanti. Kamu bisa jadi orang kaya suatu hari nanti. Kamu bisa jadi orang mulia suatu hari nanti. Kamu bisa jadi orang hebat suatu hari nanti di antara semua adik-adik ini. Jadi kuncinya adalah pertama jangan sedih, kedua jangan putus asa. Yang ketiga jangan sombong. Yang keempat ikutin ajaran-ajaran guru, baik guru di sekolah maupun guru di pengajian ini ya. Jadi pertama pelajarannya apa adik-adik? Yang pertama bahwa kita nggak boleh sedih terhadap takdir, bahwa apa yang kita alami saat ini seperti adik-adik alami sebagai anak yatim, saya ditakdirkan memang sudah jadi anak yatim, tidak bisa berubah takdir itu. Tapi tidak boleh sedih, tidak boleh sombong, tidak boleh putus asa. Karena walaupun saya anak yatim, bisa aja nanti saya berubah. Kalau udah gede, bisa jadi tadi, bisa jadi pejabat, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi orang kaya, bisa jadi konglomerat. Gak ada yang tahu nasib manusia. Takdirnya hari ini yatim, tapi bisa jadi nanti takdirnya dewasa lebih hebat daripada yang bukan yatim. Karena kita nggak pernah mengerti. Nah syaratnya apa selain jangan sedih, jangan sombong, ya hormatin, ikutin apa yang diajarin guru, baik guru sekolah maupun guru ngaji, termasuk guru yang di rumah. Siapa guru yang di rumah? Orang tua. Ya, kalau hal itu bisa dipegang sama adik-adik, insya Allah hidup adik-adik akan berubah dan akan bahagia, lebih mulia, lebih senang, lebih bahagia, lebih tertawa, lebih ceria daripada hari ini. Nah kebetulan Ustadz Tony juga ada hadir, jadi saya setengah aja dah. Belum 5 menit 7 menit lumayan gantian jadi tambahannya ya. Ya saya cukup segitu aja dah. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.